Kisah rahasia terbesar suamiku, episode bagian 10. Tuan, kenapa termenung? Anda bisa membayarnya sekarang. Tanya pelayan itu, ada apa? Apakah terlalu memaksakan diri? Mohon Anda segera bayar. Sindir pelayan itu setelah melihat Andre terdiam melihat dompetnya. Sejak awal, ia memang tidak percaya Andre bisa membayar 1.100.000.000 itu. Saat ia melihat tidak adanya kartu ATM di dompet Andre, ia mulai menertawakan Andre. Sepasang suami istri itu akhirnya juga bisa bernafas lega. Sebenarnya tatapan Andre yang sangat percaya diri sungguh mengejutkan mereka berdua. Mereka telah berucap, kalau Andre bisa membeli semuanya pakaian di toko itu, maka mereka akan berlutut untuk meminta maaf, dan satunya lagi berlutut sambil menjilat sepatunya Andre. Meskipun akhirnya mereka tidak mungkin menepati janji mereka, tapi itu sudah cukup sangat memalukan. Aduh, sepertinya ia kebanyakan gaya. Jangan-jangan kamu menganggap kartu identitasmu sebagai kartu ATM. Kalau begitu, sungguh memalukan, ujar pria itu. Tadi kami sudah mengingatkanmu bahwa orang yang berkemampuan untuk bergaya baru keren. Sedangkan kamu sekarang sangat memalukan, ujar wanita itu menyindir. Milia, ayo kita pergi. Mary sudah tidak kuat untuk mengocehinya. Ia tidak ingin lagi melihat kakak iparnya yang memalukan. Aku ingin bersama dengan ayah di sini. Milia menggelengkan kepalanya dan menarik ujung pakaian Andre. Tidak ingin pergi. Mary sungguh kasihan kepada Milia. Ia hanya bisa melototi Andre dengan kesal. Kak Andre, kapan kamu ingin bawa Milia pergi setelah dipermalukan begitu lama? Astaga, mungkin saja kakak iparmu suka tersiksa dan sangat suka dipermalukan orang. Wandi pun juga ikut menyindir. Ia sungguh bahagia selama 2 hari ini. Setelah ia berpura-pura membantu mendapatkan bisnis besar untuk Imah, sikap Mary kepadanya beberapa hari ini sungguh banyak berubah. Meskipun Mary belum setuju untuk menjadi pacarnya, tapi Mary sudah tidak menolak lagi berkencan dengannya. Jadi bagi dirinya, tidak susah untuk mendapatkan Mary. Tidak perlu banyak waktu lagi, hanya membutuhkan beberapa waktu saja sudah bisa mendapatkan Mary. Ayo pergi Mary, kakak iparmu sungguh tidak bisa tertolong lagi. Jangan membiarkan banyak orang yang mengira kita datang bersama dengannya, ucap seorang wanita yang menggelengkan kepala sambil menatap remeh. Wajah Mary sangatlah merah. Ia sama sekali tidak peduli kalau Andre dipermalukan, tapi ia peduli kepada Milia. Meskipun Andre sangat tidak berguna, tapi satu keluarganya sangat menyayangi Milia. Milia tidak mau pergi dengannya. Ia juga tidak bisa membujuk Milia untuk pergi. Tuan, apakah Anda lupa untuk membawa kartu ATM? Tanya pelayan itu dengan curiga. Iya, tunggu sebentar. Aku akan menyuruh orang membawakan kartu ATM untukku. Anaknya menyukai pakaian itu, maka ia harus membelikan pakaian itu. Itu sudah tidak peduli berkaitan dengan ia dipermalukan atau tidak. Apakah kamu bodoh, Yanti? Kamu masih percaya kepada omong kosongnya? Sindir pelayan pertama. Pelayan yang dipanggil Yanti itu hanya bisa tertawa pahit. Sebenarnya ia juga tidak percaya lagi kepada Andre. Tapi ia juga harus menjaga prinsip pekerjaannya. Meskipun Andre akhirnya tidak membeli apapun, ia juga tidak akan mengatakan apapun. Tuan, kalau Anda masih belum membayar, mohon Anda segera tinggalkan tempat ini. Jangan mempengaruhi bisnis kami, ujar pelayan pertama dengan cuek. Berpura-pura kaya akan disambar geledek. Lebih baik sekarang Anda keluar, mungkin masih bisa menjaga mukamu. Jangan menunggu nanti banyak orang yang datang melihat, mungkin kamu nanti lebih malu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Setelah melihat Andre yang sebenarnya, ia juga telah hilang ketertarikannya. Andre menatap wanita kaya itu sekilas.
Baru saja ingin mengeluarkan telepon menghubungi Wahyudi, kemudian ia melihat seorang pria gondrong mendekatinya. Ternyata Pak Tomo yang datang. Pria dewasa itu langsung mendekati si gondrong itu dengan senyuman. Si gondrong itu melirik pria dewasa itu sekilas. Sama sekali tidak menyapa dan berjalan menuju Andre. Pria dewasa itu seketika canggung. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan. "Siapakah dia, sayang?" tanya wanita kaya itu sambil berkerut alis dan bertanya dengan suara pelan. Suaminya juga merupakan orang yang banyak koneksi. Tapi tidak disangka kalau si gondrong itu tidak memberi muka untuk suaminya, sehingga ini cukup membuatnya kesal. Tomo alias direktur pemilik plaza ini. Di belakangnya ada bantuan dari perusahaan Wicaksana, ucap pria dewasa itu pelan. Wanita kaya itu mengangguk, ternyata orang itu merupakan tokoh besar, pantas tidak memberi muka untuk suaminya. Tidak usah bilang perusahaan Wicaksana, bahkan mereka sangat susah untuk datang ke plaza ini demi membeli sesuatu. Jangan-jangan ia juga datang untuk membeli pakaian anaknya, ujar wanita kaya itu curiga sambil melihat kepergian Tomo ke kasir. Seharusnya iya. Pria dewasa itu mengangguk dan saat itu Tomo telah tiba di hadapan Andre. "Tuan muda Andre, ini benar-benar dirimu. Kukira aku salah lihat." Si gondrong itu menatap Andre dengan hormat. "Kamu siapa?" Andre menatap Tomo dengan bingung. "Namaku adalah Tomo, merupakan penanggung jawab Tamrin Plaza," sahut Tomo dengan sopan. Beberapa hari yang lalu, Wahyudi mengadakan rapat bersama dengan petinggi perusahaan Wicaksana. Inti dari rapat itu bertujuan untuk mengumumkan masalah Andre meneruskan warisannya ayahnya dan menunjukkan berbagai foto Andre. Supaya semua pejabat tinggi lebih hormat dengan Andre kalau bertemu. Dan jangan mencari masalah dengan pemimpin mereka. Sebagai penanggung jawab Tamrin Plaza, Tomo tentu juga menghadiri rapat itu. Jadi melihat Andre datang belanja di plazanya, ia terburu-buru datang untuk menyapa. Mary tidak mengenal Tomo, jadi mereka sama sekali tidak ada reaksi apapun. Tapi raut wajah pria dewasa itu seketika berubah pucat setelah melihat direktur plaza ini begitu menghormati kepada pemuda yang ia tertawakannya. Apakah status orang itu sehingga Tomo harus membungkuk untuk menghormatinya? Apakah ia merupakan tokoh besar di perusahaan Wicaksana? "Oh, aku tahu." Andre mengangguk. Setelah meneruskan warisan ayahnya, ia tentu mengetahui bisnis apa saja yang berada di bawah perusahaan Wicaksana. Jadi ia sama sekali tidak terkejut kalau Tomo mengenalinya. "Tuan muda, ini merupakan kartu VIP satu-satunya yang dimiliki Tamrin Plaza. Lain kali Anda boleh datang berbelanja dengan menggunakan kartu ini, bebas memilih apapun. Plaza kita akan membayar kepada pemilik toko di akhir bulan," ujar Tomo sambil mengeluarkan selembar kartu berwarna emas hitam kepada Andre. Andre menerima kartu itu dan bertanya, "Apakah aku bisa menggunakan kartu ini membeli seluruh pakaian di toko ini?" "Tentu saja boleh, hanya perlu menunjukkan kartu ini, Anda boleh membawa semua barangnya." Tomo mengangguk kepalanya. Kartu VIP itu melambangkan status seseorang. Awalnya memang dirancang untuk menunggu kedatangan Andre. "Baik, kalau begitu tolong bungkus seluruh pakaian anak perempuan di sini. Dan pakaian anak laki-laki, disumbangkan saja ke panti asuhan," ujar Andre. Kedua pelayan itu tercengang dan membutuhkan waktu lama untuk tersadar kembali. Andre tidak membawa kartu ATM, tetapi kartu VIP ini lebih berguna daripada kartu ATM di plaza itu. Saat seluruh karyawan plaza itu menerima pelatihan, diminta untuk mengingat selembar kartu VIP itu. Dan menyuruh mereka tidak boleh menerima uang kalau ada orang menunjukkan kartu VIP itu. Walaupun harga barang itu sangatlah mahal.
Biasanya di setiap area plaza itu ada dipasang video kartu VIP itu, sehingga mereka sangat mengingat itu. Mengapa kalian masih diam di sana? Cepat bungkuslah. Tomo menegur pelan kepada dua pelayan yang terdiam di sana. Mereka berdua bereaksi kembali dan segera membungkus seluruh pakaian anak perempuan, bahkan kasir pun ikut serta membantu mereka membungkus, setelah selesai menghitung total pembelian. Sedangkan Tomo mengeluarkan teleponnya untuk menyuruh orang membawa pakaian anak laki-laki ke panti asuhan. Saat tatapan Andre pelan-pelan teralihkan kepada sepasang suami istri itu. Next episode berikutnya, admin akan upload langsung 5 episode